Halo, kembali lagi bersama saya, Dr. Wildan Suwardi ya. Di dini hari nih, hampir jam 2, lagi lapar gitu ya. Biasa lagi kerja, terus pengen yang hangat-hangat gitu ya. Masak bihun sama telur sama ya biasalah, ada sosisnya gitu ya. Nah, kali ini kita akan sambil membahas lah ya, topik tengah malam terkait dengan yang santai-santai aja lah kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas kan? Nama guys. Gimana terkait dengan apa ya? Saya juga belum kepikiran. Ya mungkin ini kali ya. Ya terkait dengan kehidupan gitu ya. Yang mana kita gitu ya. Dalam menjalani hidup nih yang rutinitas, khususnya buat kita-kita yang kerja kantoran, apa sih yang membuat kita tuh terus semangat gitu ya. Kalau saya sih jujur yang membuat saya semangat itu adalah ya kembali lagi keluarga gitu ya. Karena ya pastinya setiap keluarga itu membutuhkan apa namanya, banyak sekali kebutuhan gitu ya. Karena untuk hidup itu ada aja kebutuhan apa namanya untuk kehidupan sehari-hari, kayak apa namanya ya untuk makan, untuk bayar listrik ya kan, untuk ya operasional lainnya lah gitu ya. Kalau di perusahaan itu operasional. Karena kebutuhan gitu, apalagi terkait dengan ya bukan diri kita sendiri gitu kan, seperti itu. Yang realita gitu ya sekarang ini, apa namanya, banyak juga yang sumuran gitu ya, yang mana mereka ya udah dipusingin gitu ya dengan kebutuhan keluarganya gitu ya, baik yang sudah berkeluarga maksudnya menikah atau belum gitu ya. Karena ya buat kita yang generasi sandwich ya, kalau saya kan sama adik lah gitu kan, apa namanya, dan orang tua gitu. Memang menuntut kita ya supaya kita bisa terus survive lah gitu kan. Kadang rutinitas juga membuat hidup kita itu jadi ada jadwalnya gitu, jadi terukur lah gitu kan. Besok ngerjain apa gitu kan, ada jadwalnya gitu. Jadi setiap pekerjaan sih pasti ritmenya gitu ya. Ya kita punya punya apa ya ukurannya masing-masing lah gitu. Karena untuk ya kembali lagi gitu ya, kita kan pengen jadi orang yang sukses kan, atau cita-cita kita jadi dari kecil gitu kan. Dan untuk sukses ini indikatornya itu setiap orang punya indikatornya masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa maksain bahwa indikator sukses itu ya apa ya kemewahan yang kita miliki itu bukan itu doang gitu lah. Jadi untuk sukses itu ibarat seperti ya kita itu
melihat gitu ya, apakah dia cantik gitu ataukah dia tampan gitu kan. Itu jadi apa namanya, relatif gitu. Dan yang tahu, yang bisa menentukan kita sukses atau enggaknya itu terkait dengan kualitas, gue bilang sih. Jadi kalau kualitasnya itu macam itu apa ya, kesehatannya, terus bagaimana kita menjalani hidup kita gitu kan. Nah itu apa namanya, yang menentukan gitu orang itu ya sukses atau enggak gitu kan. Jadi kalau indikator itu bagaimana kita bisa bahagia guys gitu, kita bisa bahagia. Kalau ada orang bisa bahagia dengan kehidupannya walaupun dia nggak bermewah-mewah, ya bisa dibilang itu juga sukses gitu. Jadi kalau pengen hidup tenang gitu ya, ya kita berhentilah gitu untuk membandingkan atau bagaimana ya dengan orang lain gitu kan. Dia punya ini terus kita jadi kayak gimana gitu kan. Nggak usah guys, karena nanti kita lelah sendiri bener dah. Secara tujuan ya kita harus mempertegas gitu ya, bahwa tujuan kita itu ya dimana untuk bisa yang memang relate sama kita gitu. Kalau misalnya terlalu memaksakan gitu ya, alhasil banyak nih resiko yang bisa kita kita apa namanya kita dapati gitu loh. Mungkin kita memaksakan apa namanya kehendak gitu, melakukan kesalahan-kesalahan demi ya tujuan kita yang nggak masih belum masuk ke lingkup kita lah gitu, masih jauh di luar jangkauan kita lah. Nah jadi begitu guys. Jadi tujuan saya pribadi sih ya, melihat fenomena dan segalanya gitu ya, ya minimal masih bisa makan lah gitu. Yang memang masih dalam jangkauan kita lah gitu. Jadi ada step by stepnya gitu loh. Kita boleh bermimpi, kita boleh tujuan, itu bagus memang. Itu yang membuat kita menjadi manusia gitu ya, manusia yang punya arah gitu. Tapi jangan langsung tahap ke level 10 misalnya. Nah kita harus bertahap gitu. Oh ya sekarang saya mampunya, tujuan saya tuh untuk ya supaya saya dan keluarga bisa ya makan dengan dan hidup dengan layak gitu ya, kebutuhan istilahnya primer gitu ya, sekunder terpenuhi gitu ya. Jadi seperti itu, jangan langsung kita itu ke tersiernya gitu, sedangkan kebutuhan pokok dan sekundernya itu masih belum tercukupi gitu. Jadi seperti itu. Jadi supaya kita nggak stres gitu ya, supaya kita nggak terbebani, ya bagaimana tujuan kita pun juga kita bisa atur gitu. Jangan mempermanen dalam artian harus ini gitu ya, karena apa, situasional gitu. Jadi ya ketika memang udah istilahnya pentok nih, ya udah kita alihkan ke dimana yang memang masih bisa berpotensi untuk kita capai, supaya nantinya ya kita nggak depresi gitu. Jadi ada pola dan juga kita atur gitu ya. Oke, saya mau makan dulu nih mumpung masih hangat.